لبيك اللهم لبيك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa mustafana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisana yafqahu qaulana, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Inilah kata yang paling pantas kita ucapkan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian setelah itu kita beristifadah dengan mengadakan pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini insyaallah kita sudah akan masuk dalam pembahasan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu Al-Qidam, yang mana sebelumnya adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Wujud, yang maha ada. Pada malam hari ini sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas tentang Al-Qidam, yang artinya maha terdahulu atau yang paling awal, yang mana sifat ini adalah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala kita yakini bahwa tidak ada yang mendahulinya, tidak ada yang mengawalinya, karena dialah yang maha awal. Kemudian lawan daripada Al-Qidam ini adalah Al-Huduth, senantiasa berubah, senantiasa baharu. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat apakah yang dimaksud dengan Al-Qidam itu. Al-Qidam yaitu artinya terdahulu. Allah adalah sang pencipta, menciptakan alam semesta beserta isinya. Karena pencipta, maka dialah yang maha terdahulu dan lebih awal keberadaannya dibanding dengan ciptaannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak ada pendahulu atau yang tidak ada mengawali selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang perlu kita yakini bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha pendahulu, maha awal. Apakah yang dimaksud dengan maha pendahulu itu? Adalah bahwa segala sesuatu ciptaannya, yang namanya ciptaan itu adalah ada setelah ada yang menciptakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana pembahasan kita yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada yang mana keberadaannya tidak ada yang mengadakannya atau tidak ada yang menciptakannya. Nah, olehnya itu
Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam. Nah, disinilah yang perlu kita ketahui apakah yang dimaksud dengan alam itu. Di dalam bahasa sehari-hari kita atau di dalam bahasa ilmu pengetahuan, alam itu biasanya kita identikan dengan bumi, langit beserta isinya. Jadi yero nareko makadaki alam, maka iyero biasa tarompo rila pikirata, maka da iyero riasengi alam ia naritu lino nannialangie makuto paropenga ia manenna engka rifallawangenna ia linoi si bawa langie. Itulah yang dimaksud dengan alam. Nah, ketika kita berbicara masalah bumi, langit dan beserta yang ada di dalam isinya itu terbagi kepada dua. Ya. Ada tempat, ada waktu. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah alam, berarti di situ ada keterkaitannya dengan tempat dan waktu. Disinilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah disebut dengan Al-Qidam, yang maha pendahulu? Karena dialah yang menciptakan tempat dan waktu itu sendiri. Ya. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai tempat dan tidak terikat dengan waktu. Ya, jadi ya ruang Allah taala de gaga onrona de to natasio si bau watue magai nasaba ruang Allah taala ia pancaji waktu nanni onronge. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan kita manusia, berbeda dengan kita al-maujudat, berbeda dengan kita makhluk, yang mana ya kita manusia khususnya itu mempunyai keterikatan waktu dan tempat. Ya, coba kita perhatikan kartu keluarga, di situ ada tercatat tempat dan tanggal lahir. Ya. Artinya apa? Bahwa kita manusia itu mempunyai keterikatan. Nanti kita manusia dianggap ada setelah lahir. Yamani idi rupa tawe neriasa ki engka nareko engka tanggala aja jingeta si bawa onrong aja jingeta. Misalnya ini to sopenge kita lahir ya, tempat lahir sopeng tanggal 14 Agustus 1970 misalnya. Berarti kita awalnya ada ya adalah sejak tanggal 14 Agustus itu. Kemudian yang kedua, tempat yang pertama kita tempati adalah sopeng, karena disitulah tempat kelahiran kita. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan dengan Allah karena tidak ada tempat dan tanggal lahirnya. Ya rupong Allah taala dega aga onrong nan nia tanggal aja jingenna magai nasaba lebih riolo yang engkangenna dibanding si bawa wetu nan nia onronge. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah disebut dengan Al-Qidam. Itulah ya, di dalam Al-Qur'an ya disebutkan bahwa huwal awwal wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwas samiul alim. Ya, ini ada di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pertama dan terakhir, zahir dan batin. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, jadi kadang ada orang bertanya bahwa bagaimana maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu al-awwal wal akhir, alena pamulang, dia yang pertama, dia juga yang terakhir. Kemudian juga bagaimana Allah itu nampak dan juga tersembunyi. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita manusia ketika kita mau mempergunakan logika kita, akal kita, kita bingung. Ya, karena
pada biasanya atau pada umumnya ketika kita berbicara tentang makhluk, ketika ada awalnya pasti ada akhirnya. Kalau dia nampak, pasti di tempat yang lain dia tidak ada. Nah, jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disinilah idamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tidak terikat oleh waktu, makanya dia bukan awal, bukan juga terakhir, ya. Atau dialah yang pertama dan dia juga yang terakhir. Kenapa bisa demikian? Karena itulah tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat oleh waktu. Nah, yang membedakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan al-mawjud itu adalah ini tadi. Ketika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di mana-mana. Ketika kita berbicara tentang satu waktu, maka kita telah terikat dengan waktu itu. Artinya kalau kita berada sekarang di tempat ini, maka tidak mungkin atau mustahil kita berada dalam satu waktu dan tempat di tempat yang lain. Artinya engkaki ke masjid, kita berada di masjid, mustahil itu kita juga ada di rumah, mustahil itu juga kita ada di tempat yang lain. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kita terikat oleh waktu dan tempat. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak terikat oleh waktu dan tempat, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di mana-mana. Jadi ya rupanya Allah Ta'ala ya ada di mana-mana. Kenapa? Karena itulah tadi degaga unrunna detogaga wetunna. Nasaba alena la pancaji iro dia senge wetu, alena to kunapa pancaji iro dia senge onrong. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, olehnya itu ketika kita berbicara tentang al-mawjudat, tentang makhluk anuri pancaji, maka inilah makhluk yang al-hudus. Yang namanya hudus itu adalah senantiasa berubah. Ya, coba ya kita perhatikan, mungkin kita tidak pernah mengingat diri kita kalau pernah bayi, kalau pernah baru kita dilahirkan. Ya. Tapi orang yang menyaksikan, orang tua kita, keluarga kita yang menyaksikan bahwa kita itu adalah dilahirkan oleh ibu kita dalam kondisi yang mereka mampu menceritakan bahwa kamu itu pertama lahir begini kondisimu, kemudian apa istilahnya badanmu begini, seperti ini modelnya, rambutmu, matamu dan lain-lain. Mereka mampu menceritakan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena dia menyaksikan daripada awal kehadiran kita di alam syahada ini. Nah, kemudian setelah itu kita berkembang menjadi anak-anak, kemudian setelah itu berkembang menjadi orang dewasa, kemudian setelah itu berkembang menjadi orang tua dan berkembang seperti kondisi seperti ini. Nah, inilah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa kita manusia adalah makhluk ciptaan, dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terikat oleh waktu. Artinya bahwa coba kita perhatikan, sekarang ini umur kita sudah berapa? Kita tidak pernah merasakan kalau kita pernah berumur misalnya 0 hari, kemudian 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, kemudian setelah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai umur kita sekarang ini 40, 50, sampai bahkan 60 dan 70 tahun, kita tidak pernah merasakan itu. Nah, pertanyaannya, siapakah yang memproses segala-galanya ini? Siapakah yang melakukan perubahan-perubahan di dalam diri kita ini? Kalau kita tidak meyakini bahwa ada yang lebih terdahulu daripada makhluk, daripada manusia itu, maka disinilah kadang orang ingkar terhadap keberadaan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang di antara manusia itu, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada yang mengingkari adanya Allah. Mereka beranggapan bahwa manusia itu hanya berkembang sesuai dengan hukum alam, ya, berkembang sesuai dengan kondisinya mereka, tapi tidak ada yang mengaturnya. Inilah
Pemahaman-pemahaman yang seperti ini sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak rasional, yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena awalnya Allah Subhanahu wa taala atau terdahulunya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk di dalam diri kita, ya. Dalam suatu penelitian dikatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada triliunan sel-sel, ya, yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, bukan jutaan, bukan miliaran sel, tapi triliunan. Karena banyaknya. Coba saja kalau kita perhatikan rambut kita dengan bulu-bulu yang ada di badan kita, tidak ada manusia yang mampu menghitung berapa jumlahnya. Tetapi karena adanya yang mengatur, yaitu yang maha pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan, sekiranya kuku atau bulu-bulu ini yang setelah kita potong, rambut setelah kita cukur itu tumbuh, maka itu sangat-sangat sakit dirasakan, ya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya, sehingga dia mampu mengatur segala sesuatu yang ada di dalam sel di dalam tubuh kita ini, dia mengatur sedikit demi sedikit sehingga terjadi pertumbuhan dan terjadi perubahan di dalam diri kita ini yang kita tidak rasakan, ya. Coba sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita merasakan bagaimana perkembangan kita dari anak-anak, dari dewasa menjadi orang tua, sampai kondisi seperti sekarang ini? Pernahkah kita merasakan rasanya sakit seperti itu? Itu tidak pernah kita rasakan. Kenapa? Karena ada yang mengatur, ya. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, maka kita harus yakin dan percaya bahwa ada yang maha terdahulu yang mengatur segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Nah, kemudian ketika kita berbicara masalah, ya, yang terdahulu, berarti ketika kita berbicara masalah makhluk, ya, kita berbicara masalah ciptaan, maka pasti kita bertanya, siapakah ciptaan pertama yang diciptakan oleh Maha Pencipta? Dalam tasawuf itu diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada saat kesendiriannya, pada saat keesaannya, Allah ingin membuktikan keberadaannya, ingin mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala ada yang mengakui bahwa ada dirinya. Sehingga pada saat itu Allah menciptakan satu ciptaan yang disebut dengan Nur Muhammad, ya. Jadi ciptaan pertama daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad, ya, cahayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk membuktikan bahwa yang pertama-tama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nur Muhammad, ketika Nabi Adam alaihi salam, kan Adam di surga. Kemudian Nabi Adam ini meminta kepada Allah karena kesepian. Nah, sehingga pada saat itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memenuhi permintaan daripada Nabi Adam alaihi salam tersebut, jadilah Hawa. Nabi Adam alaihi salam terbangun. Ketika Nabi Adam terbangun, Nabi Adam heran dan bingung. Yang dilihat itu adalah suatu kenyataan atau adalah bahagian daripada mimpinya. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam ingin menyentuh untuk membuktikan bahwa Hawa ini adalah memang ada atau tidak, maka dia ingin menyentuhnya. Pada saat ingin menyentuh, diingatkan kepada Allah, wahai Adam, jangan dulu kamu sentuh, kamu belum membayar maharnya. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang pertama, ya, dan termasuk ibadah yang paling tua itu adalah mahar, ya, mahar. Nah, pada saat itu Nabi Adam bertanya, ya Allah, apa maharnya? Ya, Allah Ta'ala mengatakan,
maharnya adalah membaca kedua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada saat itu Nabi Adam bertanya, siapa itu Muhammad? Siapa yang harus saya akui Muhammad itu adalah rasulmu? Ya. Allah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah makhluk yang pertama diciptakan dan juga nanti nabi terakhir yang akan diutus ke muka bumi ini. Itulah Nurul Muhammad. Sehingga pada saat itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam salah satu hadis bahwa laulaka ma khalaqtul alam. Sekiranya bukan engkau wahai Muhammad, maka kami tidak menciptakan alam semesta ini termasuk segala isinya. Nah, itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tasawuf, kalau jasad kita ini adalah asalnya dari Adam, makanya Adam itu disebut dengan Abul Jasad, dan Nabi Muhammad itu adalah Abul Ruh. Ya, bapaknya ruh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditiupkan semuanya masuk ke dalam diri manusia, wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Jadi pada saat manusia mau disatukan jasad dengan batinnya, jasad dengan ruhnya itu, Allah meniupkan, maka yang ditiupkan masuk ke dalam diri kita itu adalah Nur Muhammad. Jadi olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sehingga kita manusia ini dan segala makhluk yang ada diciptakan di muka bumi ini ada karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang perlunya kita ketahui, itulah yang perlunya kita yakini. Mudah-mudahan inilah bisa memberikan minimal tambahan wawasan pengetahuan kepada kita, khususnya kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada yang maha terdahulu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan al-qidam, itulah yang dimaksud dengan al-wujud. Kemudian makhluk yang pertama atau al-mawjud yang diadakan yang pertama adalah Nur Muhammad. Ya, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cahayanya itu juga ditiupkan masuk ke dalam jasad kita ini. Ya, sekiranya bukan karena itu, maka kita manusia tidak bisa hidup. Ya, itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaksud dengan alam? Ya, kalau kita membaca suratul Fatihah, ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa yang dimaksud dengan alam? Alam itu di dalam ilmu tauhid, ya, di dalam ilmu tauhid disebut adalah kullu ma siwallah. Yang dimaksud dengan alam adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja, ya, apa saja itu adalah alam. Manusia adalah alam, jin adalah alam, malaikat adalah alam, bumi ini, ya, adalah alam. Tanah yang 7 lapis adalah alam, langit yang 7 susun itu adalah alam, ya, galaksi ini adalah semuanya alam. Itu semuanya adalah masih Allah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Alam artinya, ya, alamat. Ya, alamat. Biasanya, ya, tahu alamat? Yang namanya alamat, kalau ada orang mau mencari rumah kita, kita kasih alamatnya. Ini alamat itu artinya tanda-tanda. Nah, alam, ya, kita manusia adalah namanya alam manusia. Jin adalah alam jin, malaikat alamul malaika. Ini semuanya apakah yang ingin ditunjukkan dengan alamat itu?
agana pelori nasaba engkana i alamae, yang diinginkan adalah hanya alamat itu pasti ada yang mengadakannya, ya. Dan juga yang kedua, ada sesuatu yang ingin ditunjukkan, ada sesuatu yang ingin dikenalkan. Siapakah yang dikenalkan dan siapa yang akan mengenal? Itulah hamba dengan pencipta, ya. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah yang perlu kita pahami, bahwa dengan adanya alamat ini, bumi ini, alam semesta ini adalah tanda-tanda daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana membuktikan bahwa dengan keberadaannya alam ini pasti ada yang menciptakan. Siapakah yang menciptakannya? Adalah itulah yang Maha Al-Qidam, yang Maha terdahulu. Ya, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Qidam yang Maha terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mustahil yang namanya Al-Huduts, yang senantiasa berubah. Al-Huduts ini, ya, yang berubah ini adalah untuk makhluknya, termasuk kita manusia. Makanya kita manusia mempunyai proses kehidupan mulai lahir sampai nanti kita wafat. Nah, kemudian dalam proses kehidupan manusia itu ada yang memprosesnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang lain, bahwa sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, segala ciptaan yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa ada yang menciptakan. Siapakah yang menciptakannya? Adalah yang Maha terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersifat wal awwal wal akhiru waz zahiru wal batin. Kenapa Allah bisa pertama dan terakhir, bisa nampak dan bisa tersembunyi? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ini barangkali yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.